yang senantiasa bermaksiat kepadanya. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada suri dan kita semua pencetak terbaik di Nabi Syafi'ina Maulana Muhammadin, buatnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh umatnya senantiasa ikhlas istiqomah menjalankan risalah Allah dan juga menghidupkan sunnah Muhammad Rasulullah SAW. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita semua termasuk kepada umat beliau yang senantiasa mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, terkait dengan hijrah gitu kan. Seperti kita pahami bahwa hijrah ini ada yang beberapa bagian gitu kan, ada yang melalui, ada yang disebut dengan hijrah tempat, ada yang dengan hijrah aktivitas, ada yang disebut dengan hijrah keadaan dan sebagainya. Nah, namun izinkan saya untuk berbagi terkait dengan hijrah yang kita pahami saat ini terbagi dalam tadi disebutkan ada hijrah tempat dan hijrah yang lain. Namun seperti kita pahami ihwafillah rahimakumullah bahwa hijrah itu memang mengingatkan kita akan sebuah nasihat daripada guru-guru kita bahwa ketika kita ingin bicara terkait dengan jihad iman gitu kan, maka sebelumnya itu adalah ada iman, ada hijrah, dan kemudian juga jihad. Kita tidak bisa bicara terkait dengan jihad apabila tidak ada keimanan. Kita tidak bisa bicara terkait dengan hijrah apabila belum kita tidak bisa bicara terkait dengan jihad apabila kita belum hijrah. Dan baru setelah iman, hijrah, dan jihad itu. Nah, kita pahami ihwafillah rahmatullah, mengingat tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Setiap kita salah jalan, kita kembali kepada Allah. Setiap kita berdosa, kita bertobat kepada Allah. Dan setiap kali kita berada di tempat atau di komunitas yang tidak baik, gitu kan, dari pekerjaan yang tidak baik, dari keadaan yang suasana kampung yang tidak baik, gitu kan, maka kita berhijrah, gitu kan. Dan oleh karena itu, seperti kita hari ini pahami bahwa kita hari ini adalah kumpulan dari orang-orang yang senantiasa belajar untuk berhijrah, gitu kan. Tentu hal ini itu hijrah itu memang indah, tetapi tidak mudah, gitu. Kita pahami bahwa hijrah itu adalah tidak sangat indah, tetapi tidak mudah, gitu. Hijrah itu mulia dan agung, tapi dia juga memerlukan sebuah pengorbanan, gitu kan. Memerlukan sebuah pengorbanan. Nah, seperti halnya mari kita lihat bagaimana pengorbanan para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW, tidak semua sahabat Rasul yang hijrah ketika itu. Tidak semuanya berjalan mulus. Ya, sahabat Rasul pun yang hijrah itu tidak sampai berjalan mulus. Kita akan bicara dulu masalah hijrah tempat ya. Nah, ketika sahabat Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak berjalan mulus itu kan. Semua ada beberapa yang mendapatkan catatan di dalam sirah itu tidak berjalan dengan mulus. Gitu. Dan mereka itu kan membutuhkan perjuangan dan juga pengorbanan. Bahkan bisa jadi kalau kita lihat bagaimana menurut kacamata kita gitu kan, bahwa pengorbanan yang mereka lakukan sampai kehilangan sesuatu yang berharga gitu kan. Ada yang kehilangan hartanya, kehilangan keluarga tercintanya gitu kan. Bahkan ada yang kehilangan dua-duanya, keluarganya iya, ya hartanya juga iya. Namun kita pahami bahwa pengorbanan yang dilakukan gitu kan, mungkin menurut kacamata kita itu adalah kacamata yang ikan gitu kan, matematika, oh itu rugi gitu kan. Kita meninggalkan kesenangan, kita meninggalkan kesenangan, kita meninggalkan harta, dan juga kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik gitu kan. Mungkin itu dalam kacamata kita merugi gitu kan. Kita kembali ke nol lagi. Namun yakinlah ketika kita berhijrah karena Allah, itu tidak ada yang rugi di mata Allah gitu. Ketika kita menjalankan syariatnya, maka yakinlah ketika kita hari ini berhijrah gitu kan, Allah akan senantiasa menempatkan kita, memberikan kita kepada hal-hal yang memang Allah mencintai kita. Maka ketika teman-teman hari ini ketika berada dalam suasana tidak baik gitu kan, tetapi
hati kecil kita teringat kepada Allah, maka buru-buru ambil gitu kan kesempatan untuk berhijrah itu. Agar apa? Agar ketika kita pahami bahwa Allah kita. Nah, terus ketika hijrah tempat ya. Nah, ketika hijrah tempat, kita bisa lihat bagaimana Asma bin Abu Bakar gitu kan, anaknya Rasulullah, kakak dari Sayyidina Aisyah gitu kan, Ummul Mukminin. Itu pada saat itu ketika Abu Bakar hijrah, Asma binti Abu Bakar ini sampai didatangi oleh Abu Jahal. Gitu. Sampai didatangi Abu Jahal. Pada saat itu Abu Jahal bertanya, kemana bapakmu gitu kan. Pada saat itu Asma menjawab, saya tidak tahu gitu kan. Pada saat itu Asma berbohong dan itu dibolehkan dalam syariat gitu kan. Nah, sampai-sampai di dalam riwayat itu dikatakan bahwa pipinya Asma ini ditampar oleh Abu Jahal yang sangat kasar dan bengis gitu kan pada saat, sehingga pada saat itu antingnya Asma pun juga lepas pada saat itu. Namun itu salah satu pengorbanan dari hijrah. Ada juga kisah ketika Asma pun juga didatangi oleh kakeknya yaitu bapaknya Abu Bakar yang saat itu belum masuk Islam. Ketika kakeknya datang dan pada saat itu kondisi kakeknya kan sudah buta ya. Dia bertanya, kemana bapakmu gitu kan? Hijrah. Apakah bapakmu meninggalkan harta yang banyak gitu kan pada saat itu? Asma binti Abu Bakar hanya mengumpulkan kerikil-kerikil, dimasukkan ke dalam kantong dan disuruh kakeknya pegang kantong itu. Ini kakek, gitu. Bapak saya meninggalkan harta sebanyak ini, dan pada saat itu kakeknya mengira bahwa itu adalah perhiasan. Ini salah satu pelajaran buat kita bahwa hijrah itu memang membutuhkan pengorbanan. Namun ya. Nah, kembali ya, itu salah satunya kisah Asma binti Abu Bakar. Ada juga dalam pekan kemarin dikatakan ada Suhaib Arumi gitu kan. Siapakah Suhaib Arumi ini? Suhaib Arumi ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Roma. Dia pertama masuk ke Mekah itu tidak punya apa-apa, orang miskin. Tetapi atas izin Allah dia mempunyai ladang usaha dan itu membesar gitu kan. Jadi kalau hari ini mungkin dia punya perusahaan besar gitu kan. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah pada saat itu, Suhaib Arumi itu diminta sama orang-orang Quraisy pada saat itu untuk meninggalkan hartanya. Kata Suhaib Arumi apa? Apakah ketika saya hari ini harus meninggalkan harta saya, apakah saya akan diizinkan untuk hijrah? Pada saat itu orang-orang Quraisy menjawab, iya, kamu dibolehkan untuk hijrah karena kamu datang pertama kali ke Mekah pun dalam kondisi miskin. Nah, jadi itu salah satu pengorbanan dari hijrah gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua, jadi yakinlah bahwa ketika kita hijrah tentu ada hal-hal yang harus menjadi pengorbanan bagi kita. Misalkan kita hari ini ketika kita berada dalam komunitas yang tidak baik gitu kan. Nah, ketika kita meninggalkan komunitas tersebut, pasti kita akan kehilangan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita akan ditinggalkan oleh teman-teman kita yang lain gitu kan. Yang biasanya berbaur dengan kita sesama ketika kita berada di komunitas yang buruk tadi. Tapi yakinlah Allah pasti akan mengganti ketika antum keluar dari komunitas buruk tadi, terus kemudian antum bergabung dengan komunitas-komunitas yang lebih baik, Allah akan menyediakan orang-orang terbaik untuk menemani. Jadi jangan putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi yakinlah ketika kita berhijrah, Allah akan tempatkan kita, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, jadi wafilah rahimakumullah para sahabat semuanya gitu. Nah, ketika itu salah satu perjuangan sahabat Rasulullah gitu kan. Ada Asma binti Abu Bakar, ada Suhaib Airumi, dan juga ada Abu Salamah. Abu Salamah ini orang tua itu kan yang mempunyai anak, tapi dia itu bukan orang Mekah. Sedangkan mertuanya ini masih kafir gitu. Jadi ketika dia hijrah, dia harus meninggalkan anak dan istrinya karena tidak diizinkan oleh mertuanya. Jadi kehilangan sanak keluarga ketika mengikuti panggilan hijrah. Nah, jadi ketika hijrah itu pastilah akan ada sebuah pengorbanan yang harus kita
kita berikan gitu kan, kita perjuangkan. Nah ini membuktikan bahwa sekelas sahabat Rasul saja itu sampai hijrahnya itu membutuhkan pengorbanan. Tetapi apa yang di pandangan Allah dan Rasulnya? Contohnya Suhaib Ar-Rumi, ketika dia meninggalkan semua hartanya di Mekah gitu kan, kata Rasulullah ketika sampai ke Madinah, Rasulullah langsung menyambutnya dengan senyuman, selamat gitu kan atas perniagaan yang engkau lakukan wahai Suhaib Ar-Rumi gitu kan. Nah jadi Suhaib Ar-Rumi itu dikatakan sampai didoakan oleh Rasulullah itu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perniagaan yang menguntungkan karena dia meninggalkan hartanya yang lebih banyak hanya untuk jihad. Nah jadi mari kita belajar bagaimana memandang segala sesuatu menurut cara pandang Allah dan Rasulnya gitu kan. Nah kemudian teman-teman semua, ketika kita hari ini lihat dengan fenomena hijrah yang menjadi trendsetter bagi para pemuda gitu kan. Kita bisa lihat hari ini yang hijrah itu bukan hanya dari kalangan menengah ke bawah, kita bisa lihat mulai dari anak motor, mulai dari pengusaha. Jadi marak dikarenakan memang fenomena hijrah pada saat ini orang-orang sangat senang mengikuti hijrah. Terlepas apakah mereka mengikuti hijrah itu apa karena keren-kerenan atau mengikuti hijrahnya memang karena bentuk kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Namun yakinlah ketika kita hari ini mendekat kepada pintu hijrah tersebut dan kita mendekati taubat dengan baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk, maka itu awal mula kebangkitan itu akan hadir gitu. Maka ketika kita hari ini bisa lihat di satu kampung atau di satu daerah diramaikan dengan anak-anak muda yang senantiasa menghidupkan masjid, majelis taklim dan sebagainya, yakinlah bahwa kebangkitan itu akan hadir di daerah tersebut, di tempat itu. Kenapa? Karena kebangkitan Islam itu akan diawali oleh para pemuda-pemuda. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW itu sepanjang perjalanan hidupnya itu kebanyakan beliau itu sahabat-sahabatnya ada sahabat-sahabat muda. Kita bisa lihat sahabat-sahabat muda seperti siapa? Sahabat-sahabat muda itu seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Umar bin Khattab gitu kan. Sekelas Abdullah bin Umar gitu kan, dan lain sebagainya, itu masih anak-anak muda gitu. Nah, maka jelas ketika Rasulullah SAW sendiri menjadikan dakwah ini bersama dengan anak-anak muda gitu kan. Karena apa? Pintu kebangkitan itu hanya bisa didobrak oleh anak-anak muda gitu. Jadi kebanyakan di dalam riwayat pun yang menjadi musuh Rasul itu kebanyakan orang-orang tua gitu kan. Tetapi Rasul tidak berhenti gitu kan ketika Rasul bersama dengan anak-anak muda gitu kan. Sepanjang perjalanan hidupnya beliau tetap tetap berjalan gitu kan. Sehingga apa? Sehingga semasa perjalanan Rasulullah itu sampai mencetak generasi-generasi pemimpin terbaik. Gitu. Bukan hanya untuk Quraisy tetapi untuk dunia, untuk bumi ini. Gitu. Bahkan di dalam riwayat dikatakan bahwa sepeninggal Rasulullah mampu mencetak generasi-generasi pemimpin terbaik. Kita bisa lihat bagaimana generasi pemimpin terbaik seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu kan dan lain sebagainya. Itu adalah pencetak dan itu dicetak oleh Rasulullah SAW. Nah jadi gitu. Jadi ada pengorbanan ketika kita berhijrah. Nah bukan hanya para sahabat saja yang membutuhkan pengorbanan. Sampai Rasulullah SAW pun juga ketika beliau hijrah tempat itu membutuhkan pengorbanan. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang Quraisy itu sampai menghargai kepala Rasulullah dengan 100 ekor unta merah. Rasulullah yang mulia itu kan kepalanya sampai dihargai 100 ekor unta merah oleh orang-orang kafir Quraisy. Hanya untuk apa? Hanya untuk menghalangi niatan hijrah itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekelas Rasulullah saja itu sampai membutuhkan pengorbanan. Apalagi kita apalagi orang gitunya, orangnya Rasul lain, Nabi lain gitunya. Terus juga hijrah lagi ke karek lengkah halu gitu kan.
Jadi embung aya pengorbanan asa mustahil gitu nya pastilah gitu kan ketika kita berhijrah pasti akan membutuhkan pengorbanan. Contoh misalkan saya harus meninggalkan teman-teman saya yang dulu uh, bersama dengan saya ketika belum hijrah gitu. Tetapi padahal ketika berhijrah teman-teman itu ketika kita sering intens bertemu, sering cari nasihat menasihati, alhamdulillah banyak yang tertarik untuk hijrah. Akhirnya sama-sama hijrah. Namun kan proses untuk menuju itu sangat eh, tidak sebentar, membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jadi yakinlah teman-teman ya ketika kita hari ini hijrah, terus kita dianggap soalim, dianggap gak benar, pasti akan dirasakan oleh kita. Gitu. Coba kalau misalkan teman-teman lihat ketika kita sekolah, misalkan ketika kita sekolah, terus gurunya nggak datang ke kelas gitu kan, nggak masuk kelas, kira-kira yang dirasakan hari ini oleh teman-teman gimana? Senang apa senang? Pastinya senang gitu kan. Kebanyakan orang-orang tuh akan merasakan murid-muridnya tuh senang ketika gurunya datang tuh senang. Tapi tiba-tiba ada satu murid yang mengatakan gitu kan, perasaan saya ini rugi ketika saya harus sekolah tetapi tidak ada guru. Kemudian dia datang ke TU, terus dia komplain ke TU, Pak, Bu, saya masuk sekolah ini harus bayar SPP, harus bayar uang bangunan, harus bayar uang tahunan gitu kan. Tetapi ketika saya mau sekolah, tiba-tiba gurunya tidak ada. Kira-kira lamun aya jelema nu model kieu disebutna naon? Disebut soalim atau kumaha? Ya, kadang kan disebut soalim gitu kan. Disebut soalim karena dianggap oh maneh mah soalim, maneh mah naon ngaranna teh hayang kepake, padahal itu posisi dia tuh benar gitu. Dia melakukan hal itu benar. Maka jelas gitu kan. Uh, bisa jadi ketika orang yang melakukan benar itu dianggap soalim atau bahkan dianggap radikal gitu. Oh, maneh mah cenah murid anu radikal, cenahnya udah dianggap soalim. Padahal mah memang benar. Nah, mah kayak gitu nya. Sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didugikeun kelak suatu akhir zaman nanti itu akan ada yang hak itu dianggap batil dan yang batil itu akan dianggap hak. Dan hari ini sudah terjadi gitu. Hari ini sudah terjadi yang hak itu dianggap batil dan yang batil itu dianggap hak. Maka yakinlah ketika kita bersama dengan teman-teman hijrah, saling nasihat, menasihati, saling mensupport, saling mendukung satu sama lainnya, itu akan senantiasa berjalan dengan baik itu kan hijrahnya. Jadi jangan salah lamun misalkan ayeuna abi anak ka Amang ngabawelan mang ayo orang-orang bebarengan hijrah, anu salah terus dinasehati karena itu memang fitrahnya dalam dunia hijrah itu untuk saling nasihat menasehati dalam kebaikan. Nah, terus juga kita harus ingat kaidah para ulama yang mengatakan bahwa siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya ini harus kita ingat kata para ulama kaidahnya mengatakan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, baik itu sesuatu itu adalah harta, tahta, dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk, maka yakinlah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik gitu. Jadi jangan putus asa ketika kita hari ini meninggalkan pekerjaan kita yang tidak baik. Misalkan kita dulu bekerja di bank konvensional. Kita tahu bahwa ini adalah salah, terus kita hijrah gitu kan. Kita hijrah. Kata kaidah para ulama, yakinlah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dan itu sangat mudah bagi Allah untuk mengganti sesuatu dengan yang lebih baik. Nah, maka ketika banyak orang sudah eh, bareng-bareng dengan hijrah dengan kita, yakinlah bahwa kebangkitan Islam itu sedikit demi sedikit akan senantiasa mendekati akan kebangkitan Islam itu hadir. Gitu. Nah terakhir mungkin ya saya ingin sampaikan, jadi ini mungkin menjadi motivasi buat kita semua, menjadi menjadi penyemangat bagi kita semua gitu kan. Saya akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastajaba lahum rabbuhum annila udi'u amala amilin minkum man dzakarin aw unsa. Ba'dukum min ba'din falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar
sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. Nah, kata Allah di dalam Al-Qur'an gitu kan, di dalam surat Ali Imran ayat 195 gitu. Saur Allah didugikan, maka orang yang berhijrah, ini kata Allah ya, maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan terbunuh, pasti aku akan hapus kesalahannya. Mereka pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah lah ada pahala yang lebih baik. Nah, ini adalah ayat motivasi buat kita semua bahwasanya ketika kita hijrah, kita harus meninggalkan pekerjaan yang tidak baik. Kita harus meninggalkan komunitas yang tidak baik. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan hal itu menjadi candu gitu buat kita, dan kita meninggalkannya, insya Allah itu kita tinggalkan, insya Allah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi yakinlah ketika kita hari ini berpindah dari kebiasaan yang satu ke kebiasaan yang lain, dan itu kita niatkan untuk hijrah di jalan Allah gitu kan, maka Allah akan mengganti semua itu dengan yang lebih baik, dan itu sangat mudah bagi Allah untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, maka ketika kita hijrah, insya Allah gitu kan, kebangkitan Islam itu akan semakin dekat dan kita ada di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sepintas itu yang menjadi mukadimah ya Kang Rudi buat teman-teman semua. Selebihnya mungkin ada diskusi yang bisa disampaikan kepada, silakan. Mohon dari saya demikian, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kesempatan kali ini dalam tema kebangkitan Islam ya yang diadakan oleh Kopya, Komunitas Pemuda Hijrah, yang mudah-mudahan menjadi jadi pemicu buat kita yang mana sama-sama hijrah ya, bagi saya sendiri dan bagi semua mungkin ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pemuda semua, pemuda hijrah ya, mau bertanya silahkan, mood-nya di on kan, atau mau via chat juga boleh gitu, silahkan. Dan ada pertanyaan Ustadz itu dari saya tadi di chat ya, bagaimana doa untuk supaya orang itu tetap hijrahnya tuh istiqomah gitu ya, istiqomah lurus gitu ya, tidak belok-belok, tidak lirik kanan lirik kiri gitu ya, apalagi di zaman situasi sekarang gitu ya, banyak godaan-godaan setan yang tidak di offline maupun di online gitu ya, ada godaan-godaan yang itu. Silakan Ustaz dijawab mungkin. Ya, kalau misalkan terkait dengan doa-doa khusus, sebenarnya itu banyak yang yang diberikan atau yang kita bisa lihat di khasanah keislaman ya. Jadi kalau biasa dilakukan oleh para pengemban dakwah atau yang senantiasa ikhlas istiqomah dalam hijrahnya, itu senantiasa mengamalkan doa. Misalkan salah satu contohnya ya, misalkan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik gitu kan. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala taatik gitu kan. Nah, itu salah satu doa yang bisa mengistiqomahkan kita sampai akhir hayat, itu istiqomah dalam kebaikan gitu. Atau juga misalkan dan juga sebenarnya banyak lagi yang yang dicontohkan. Cuman kalau biasanya ini jadi curhat ya gitu ya. Nah, kalau saya biasanya selepas ada sholat itu selalu berdoanya, misalkan baca setelah zikir itu, zikir yang 33 gitu kan, saya senantiasa baca misalkan sholawat nariyah, terus baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, terus baca la haula wala quwata illa billah, terus baca lagi Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri, terus baca lagi ayat kursi 70, terus baca lagi ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala ta'atik. Nah, itu salah satunya contoh gitu kan, ketika kita berhijrah gitu kan, ini istiqomah dalam hijrah. Namun harus kita perhatikan, harus kita catat bahwa senantiasa hijrah itu tidak hanya membutuhkan doa-doa rutin, walaupun memang doa-doa rutin itu sangat bagus ya. Butuh ikhtiar juga, butuh ikhtiar yang bisa memaksimalkan kita untuk istiqomah di dalam hijrah ini. Kita tidak bisa mengandalkan ketika kita berdoa begitu, tapi orang itu mengikhtiar gitu kan. Misalkan gini, kita berada dalam pekerjaan yang tidak baik, misalkan kita bekerja di bank
Terus kita berdoa, ya Allah, itu keluarga saya tidak pegawaian, iya, tapi dia tidak ikhtiar gitu. Tidak ikhtiar mencari pekerjaan yang lebih baik, dia tidak berusaha mencari pekerjaan luar pekerjaan dia saat itu, terus dia juga tidak mau, dan dia tidak mau ikhtiar, hanya mengandalkan pada doa saya, itu sebenarnya belum maksimal. Nah, jadi selain doa, kita pun harus mengoptimalkan ikhtiar. Nah, kalau prinsip yang selalu saya sampaikan pada teman-teman, kita harus maksimalkan ikhtiar, optimalkan doa. Gitu. Maksimalkan ikhtiar, dalam yang memaksimalkan ikhtiar, ya udah kita coba cari pekerjaan yang lebih baik. Setelah maksimal kita rasakan sudah maksimal ya ikhtiar kita, baru kita dorong dengan mengoptimalkan doa. Mengoptimalkan doanya seperti apa ya? Kita bisa doa itu bukan hanya harus dari diri kita saja. Kita misalkan kita sudah biasa berdoa, tapi kita bisa mendatangi orang-orang soleh. Kita bisa mendatangi saya ingin istiqomah dalam gereja. Datang lagi orang soleh, Kang, saya yakin antum soleh, doain saya supaya saya itu hijrah istiqomah. Kita datangi lagi orang tua kita minta doa dari orang tua kita. Kita datangi orang-orang yang kita anggap dia itu punya kedekatan dengan Allah gitu kan. Suruh dia berdoa untuk kita. Gitu. Nah, itu bisa menjadi wasilah supaya kita itu senantiasa istiqomah di dalam hijrah. Namun ya harus jadi catatan kalau hanya sekedar doa tetapi tidak ada ikhtiar yang maksimal gitu kan. Rasanya tidak akan mendapatkan hasil yang bagus juga gitu. Jadi kita harus memaksimalkan ikhtiar hijrah itu juga mengoptimalkan doa gitu. Supaya hasilnya pun juga insya Allah tidak akan mengecewakan kita gitu. Nah, jadi sebenarnya kan banyak ya pengalaman hijrah teman-teman itu yang menjadi motivasi buat teman-teman yang lainnya gitu. Seperti contoh misalkan ada teman saya tuh hijrahnya tuh dia itu dari underground gitu kan, dari underground sampai dia tuh dimusuhi sama teman-teman bandnya gitu. Satu band tuh memusuhi dia gitu. Karena dia bagian gitar gitu kan. Karena tidak ada lagi yang bisa gitar selain dia, akhirnya teman-teman itu ngikut dia gitu. Yang tadinya nggak hijrah, akhirnya hijrah barengan dengan dia. Yang tadinya biasa ngeband itu musik yang tidak jelas, sekarang bandnya itu jelas. Itu kalau antum bisa lihat ada di Bekasi ada Hijrah Core, itu teman-teman hijrah itu. Ada nama Hijrah Core, ada Pang Muslim, itu salah satu hasil daripada perubahan teman-teman di sini. Oke, Ustaz, ada lagi? Siap. Insya Allah doanya. Siap. Ada lagi Ustaz pertanyaan dari Kang Asep dari Garut nih. Luar biasa jauh ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertaharusnya bagi seorang muslim untuk menyongsong dan mengantarkan kebangkitan Islam. Sukron. Ini dari Garut Ustaz. Jauh nih. Ya. Jadi hijrah itu sebenarnya hijrah yang bisa mendekati kepada kebangkitan, terutama para pemuda gitu ya. Sebenarnya yang pertama kita mempunyai Islam. Jadi pola pikir yang Islam itu yang pertama. Jadi ketika kita hari ini belum mempunyai pemikiran Islami, kita tadinya boro-boro mikir Islam, pokoknya mah rek halal, rek haram, gak beres misalkan gitu. Karena apa? Karena kita belum mempunyai pola pikir yang Islami. Maka salah satu modal utama ketika kita ingin hijrah, rubah kebiasaan lama kita dengan kebiasaan baru, yaitu pola pikir yang Islami. Yang bahwa lama pola pikir yang Islami, maka kita harus mempunyai pola pikir yang Islami. Caranya seperti apa? Caranya ikut ke pembinaan. Misalkan ada satu pembinaan dari Ustadz yang mengajarkan tentang Islam, kita ikuti. Ada majelis taklim yang mengajarkan tentang Islam, kita ikuti. Kita datangin orang-orang yang paham ilmu, supaya apa? Supaya menambah kesakobah keislaman kita. Bisa mengubah pola pikir kita. Nah, jadi ketika kita disandingkan dengan masalah, kita akan berpikir bagaimana Islam menjawab terkait dengan hal itu. Misalkan contoh gini, saya ingin hijrah tetapi saya harus mengorbankan pekerjaan saya. Nah, tapi bagaimana pandangan Islam? Oh, ternyata pandangan Islam tidak apa-apa mengorbankan pekerjaan yang tidak baik. Insya Allah nanti Allah akan ganti, misalkan seperti itu. Nah, itu bagus gitu kan. Jadi harus mempunyai pola pikir yang Islami. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika kita sudah mempunyai pola pikir yang Islami, kita harus juga mempunyai pola sikap yang Islami. Seperti apa pola sikap yang Islami? Pola sikap yang Islami itu adalah aplikasi dari pola pikir yang Islami. Misalkan gini, kita menganggap bahwa riba itu haram, maka pola sikap kita akan menjauhi
riba tersebut. Nah, itu pola sikap kita. Ketika kita yakini kita uh, apa kita berpikir bahwa alkohol itu haram, pola pikir kita mengatakan alkohol itu haram, maka pola sikap kita menjauhi alkohol gitu kan. Terus misalkan ada lagi yang lain, misalkan oh ternyata berzina itu haram, maka pola sikap kita itu akan menjauhi zina. Jadi itu harus berimbang. Jadi ketika yang pertama pola pikir Islami sudah terbentuk, kemudian ada pola sikap yang terbentuk, insya Allah dia akan mempunyai saksiyah Islamiyah gitu kan. Dia akan mempunyai kepribadian Islam yang itu menjadi khos di dalam jati diri seorang muslim. Jadi lamun aya nama zaman kiwari banyak orang Islam tetapi dia tidak mengenal agamanya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai pola pikir yang Islami, tidak punya pola sikap yang Islami. Atau juga bisa dibalik, pola pikirnya geus Islami, tetapi kelakuan masih benar gitu kan banyak sekarang kayak gitu. Atau juga dibalik, ari pola pikir nanti, ari pola sikap nanti ketinggali benar, tapi pola pikirnya salah. Kan sekarang banyak orang yang sholat, tetapi pemikir nanti nyeleneh, gitu kan? Pemikir liberal, pemikir nanti malah memenangkan yang diharamkan ke Allah. Gitu. Berarti dia pola pikirnya yang salah. Maka ketika pemuda hijrah ingin amalan-amalan yang pertama yang harus dilakukan ketika pemuda hijrah itu bisa dekat dengan kebangkitan, yaitu tadi yang pertama harus mempunyai pola pikir yang Islami. Yang keduanya harus mempunyai pola sikap yang Islami. Nah, kemudian sehingga ketika pola pikir yang Islami sudah didapatkan, pola sikap yang Islami juga sudah didapatkan, sehingga dalam diri dia itu akan mempunyai kepribadian Islam, taksiyah Islamiyah gitu kan. Sehingga apa? Sehingga senantiasa akan terjaga. Nah, ketika dia kondisinya sedang terjatuh, keimanannya misalkan sedang turun, maka dia akan senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Jadi terus aja gitu kan, stay tune dengan Allah gitu. Stay tune terus dengan Allah gitu kan. Jadi apa-apa kembali ke Allah, apa-apa kembali ke Allah gitu kan. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai pola pikir yang Islami, pola sikap yang Islami. Seperti itu mungkin Kang Asep dari Garutnya. Mudah-mudahan tidak puas dan bisa bertanya kembali gitu dengan waktu dan kesempatan. Oke, terima kasih dari Kang Asep dari Garut. Yang lain ada lagi pertanyaan? Silahkan. Atau ada kopi, silahkan diminum kopinya. Kang Ridwan, ada pertanyaan sambil di absen. Kang Rusli, Kang Iqbal, Kang Yudi, Kang Cecep, silahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, Kang Denny, ini sampai harusnya sih sudah habis ya Kang Denny, setengah jam ya. Jam 1.3 kan tidak ada lagi pertanyaan dari yang lain. Tarik kesimpulan Kang Denny dari Kebangkitan Islam ini, silahkan. Baik, jadi sahabat Pilar semuanya, jadi yakinlah hari ini ketika banyak orang memprediksi para ulama gitu kan, para tokoh agama gitu kan, bahkan sampai orang kafir sekalipun itu banyak yang memprediksi bahwa tahun 2020 ini kebangkitan Islam itu akan hadir. Jadi yakinlah kalau insya Allah kebangkitan Islam itu akan hadir, tetapi yang jadi pertanyaan posisi kita ada di mana? Maka hari ini ketika kita berhijrah, bergabung dalam para pemuda-pemuda hijrah, yakinlah istiqomah di dalamnya, terus ikuti kajian-kajian Islam gitu kan. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berada dalam gerbong kebangkitan Islam. Jadi kalau misalkan hari ini kebangkitan Islam itu akan segera hadir, kita sudah berada di dalamnya gitu kan. Kita istiqomah di dalamnya gitu. Jadi senantiasa dekatin orang-orang yang senantiasa soleh, dekatin orang-orang, dekatin para guru, para ustadz yang mukhlis, yang ikhlas gitu kan. Dekati orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah dan mencintai Rasulnya. Jadi mari kita sekarang belajar bagaimana cara memandang sesuatu menurut cara pandang Allah dan Rasulnya. Ingat-ingat terus gitu kan, bagaimana cara mengubah cara pandang kita menjadi cara pandang Allah dan Rasulnya. Jadi misalkan Anda ningali sesuatu menurut Allah dan Rasulnya seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi mari kita rubah pemikiran kita, gitu kan, menjadi pemikiran yang Islami. Mari kita rubah sikap kita menjadi sikap yang Islami sehingga terbentuk sakofah, sehingga membentuk taksiyah Islam, gitu kan, kepribadian Islam yang khas.
Mungkin itu ya Kang Rudi yang bisa disampaikan. Oke, Mudah-mudahan bermanfaat dan juga menambah keistiqomahan kita dalam hidayah. amin, amin, amin. Terima kasih Ustaz Denny, luar biasa ya pemaparan dari Kang Denny Abu Zain ini tentang yang mudah-mudahan Islam gitu ya, tidak sekedar kita itu tidak sekedar Islam yang ada di KTP mungkin ya seperti itu. Jadi gimana caranya gitu ya, kita itu harus harus banyak ya, harus banyak menggali ilmu tentang keislaman gitu. Dan yang dikatakan Kang Denny, kita harus benar dekat-dekat dengan Allah gitu ya, yang Sang Pencipta. Di saat kita hari ini sedang dicoba sedunia itu COVID-19 gitu. Ya, harus terus mendekatkan kepada yang ya katakan Denny, harus dekat-dekat dengan ulama gitu ya. Kalau misalkan pengen istilahnya pengen keimanan kita, istiqomah kita itu terus manteng gitu ya, kita harus dekat-dekat terus dengan itu. Jangan lupa ya masjid gitu ya, kita dekat sama masjid, apalagi kita di saat kita lagi COVID-19 ini ya jangan dijauhkan. Daerah dekat masjid itu sudah ada yang positif, nah kita harus lampu merah gitu ya untuk ke masjid. Selama belum ada lampu merah di dekat kita ya kita makmurkan masjid saja. Dan kita juga harus safety ya, pakai sanitizer gitu ya, cuci dulu tangannya dan sebagainya gitu. Nah gitu paling untuk kajian ngopi kali ini. Alhamdulillah saya sudah habis apa belum kopinya? Wah, dari Garut kopinya masih banyak, habiskan Kang. Ya, ini ngopi ketiga ya. Yang rencana katanya pembicaranya itu dari Garut gitu ya. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Seputar hijrah. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.